warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan dan anugerah yang tidak terkira dan tidak terhitung, sehingga kembali kita dipertemukan dalam kajian mingguan membahas sebuah kitab yang telah ditulis oleh salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah di zaman sekarang, yaitu kitab Sittud Durar min usuli ahli al-athar, dan penulisnya adalah Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ibn al-Mubarak Ramadhani al-Jazairi. Masih kita pada pembahasan penting di dalam kitab ini, yaitu tentang pengetahuan ma'rifah, bahwasanya jalan menuju Allah Azza wa Jalla adalah jalan yang satu dan tidak berbilang. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencari jalan yang lain, maka dia tidak akan sampai. Dan jalan tersebut adalah as-siratul mustaqim, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya ditempuh oleh para nabi dan juga para rasul, dan setelahnya diikuti oleh para sahabat, para tabi'in. Dan kewajiban kita adalah mengikuti jalan mereka. Dan itulah yang kita minta di dalam salat kita. Kita meminta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Wa may yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang disebutkan dalam ayat ini. Tentunya pemuka mereka, dan merekalah yang pertama-tama menempuh jalan yang lurus ini adalah para nabi. Kemudian siddiqin, orang-orang yang sampai pada derajat yang tinggi di dalam tasdiq, membenarkan para nabi dan juga para rasul. Wasyuhada, mereka yang berperang di jalan Allah, berada di jalan Allah, mereka di atas siratul mustaqim, di atas sabilullah, dan mereka
membela sabilullah tersebut, membela jalan Allah, dan mereka pun meninggal di atas jalan Allah, di atas jalan yang lurus. Dan juga orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang soleh, yang mereka menjadi soleh, menjadi baik, karena mereka mengikuti kebaikan, mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang senantiasa kita berdoa kepada Allah di dalam setiap rakaat di dalam salat kita, supaya Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang telah mereka tempuh. Baik, kemarin sudah membahas tentang terakhir, yaitu athar dari Abdullah bin Abbas dan wasiat beliau kepada seseorang, yaitu Uthman bin Hadir, untuk bertakwa kepada Allah, istiqamah, dan supaya mengikuti dan jangan membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini. Kita lanjutkan dengan ucapan beliau, wa qad kana salafus salih, dan seterusnya. Man yaqra? طيب من متقدم أنت ولا هو الذي في الوراء الذي يعرف ها طيب تفضل تفضل يا شيخ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa amma ba'd. Wa barakallahu lana wa li shaykhina wa li masyayikh wa li Beliau mengatakan, wa qad kana salaf as-salih yashtadduna ala man yabtaghi aqwal ar-rijal liyuzahima biha ahkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahma samat martabatu haula'i ar-rijal al-afadili. Kembali beliau menjelaskan bagaimana para salafus salih yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Bagaimana dahulu mereka sangat keras terhadap orang yang masih mencari ucapan manusia. Yashtadduna ala man yabtaghi aqwal ar-rijal. Sikap mereka sangat keras terhadap orang yang masih mencari-cari ucapan manusia, meskipun mereka adalah rijal, yaitu orang-orang yang utama, ulama misalnya, atau yang ditokohkan misalnya, masih mencari-cari ucapan mereka, liyuzahima biha ahkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk yuzahim maksudnya adalah untuk apa istilahnya? Kalau zahmah artinya adalah macet. Kalau liyuzahima biha ahkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya mungkin untuk memacetkan dengan
ucapan-ucapan para ulama tadi, hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harusnya hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi lancar diucapkan oleh Rasul, kemudian diterima dan diamalkan, tetapi ada sebagian orang yang berusaha untuk memacetkan sehingga tidak lancar. Bagaimana caranya? Dia datangkan aqwalur rijal. Dia datangkan ucapan-ucapan manusia biasa, ya, untuk memacetkan, untuk tidak lancarkan ucapan-ucapan Rasulullah atau hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para salaf dahulu mereka keras dengan orang-orang yang jenisnya semacam ini. Karena mereka tahu bahwasanya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah jalan yang lurus. Kalau kita berpegang teguh dengan sunnah ini, maka kita akan senantiasa biidznillah berada di atas jalan yang lurus. Kalau sampai melenceng, kemudian kita menolak ucapan beliau dengan ucapan manusia, dikhawatirkan kita bisa semakin lama semakin jauh dan terpental dari jalan yang lurus tersebut. Dan mereka tentunya tidak ingin yang demikian. Makanya mereka sangat keras sekali. Panas hati mereka dan telinga mereka mendengar orang yang menentang sabda Rasulullah SAW. Karena sabda beliau mengajak kepada jalan yang lurus, yang bertentangan dengan itu berarti mengajak untuk keluar dari jalan yang lurus. Yashtaddun, mereka keras terhadap orang-orang yang demikian sikapnya. Mahma samat martabatu haula'ir rijal al-afadhil. Meskipun kedudukan orang-orang tadi yang dibawakan ucapannya untuk memacetkan hukum-hukum Rasulullah SAW tadi, mereka adalah sebenarnya orang-orang yang afadhil. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Diketahui kedudukannya di antara orang-orang Islam. Mungkin dia adalah seorang ulama, seorang imam, atau seorang sahabat yang mulia, yang mereka sudah memiliki kedudukan, disebutkan keutamaan mereka di dalam dalil, tapi mereka bukan seorang rasul. Tetap keadaannya sebagai seorang manusia biasa, bukan seorang rasul yang benar dan juga salah. Masuk dalam ucapan Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'. Masing-masing dari anak Adam, masing-masing semuanya, kalau dia adalah manusia, maka dia adalah khata', orang yang sering melakukan kesalahan. Dan mereka bukan termasuk yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang maksum, orang yang terjaga dari dosa. Mahma samat martabatu haula'ir rijal al-afadhil. Bagaimanapun tinggi kedudukan orang-orang yang mulia tersebut. Kemudian beliau mengingatkan di sini, bukan berarti ucapan beliau mahma samat, bagaimanapun tinggi kedudukan mereka, bukan berarti kemudian seseorang tidak beradab dengan orang-orang yang memiliki keutamaan tadi. Bukan itu maksudnya. Makanya beliau mengingatkan di sini, wala raiba anna at-ta'adduba ma'a ahli al-ilmi wa mahabbatahum wa taqdimahum ala man ba'dahum wa ittihamal mar'i ra'yahu ma'a ara'ihim amrun fi ghayatil ahammiyah. Bukan sesuatu yang diragukan. Ya, yaitu baik saya penulis maupun al-qurra,
bukan sesuatu yang diragukan, bahwasanya beradab, berakhlak, bertingkah laku yang baik, beradab yang baik bersama para ahlul ilm, bersama para ulama, dan mencintai mereka, mendahulukan mereka di atas orang-orang yang ada setelah mereka. Dan seseorang menuduh dirinya sendiri atau pendapatnya sendiri bersama pendapat-pendapat mereka, maksudnya adalah kita menyalahkan pendapat kita dibandingkan pendapat-pendapat mereka. Seandainya ada perselisihan antara pendapat kita dengan mereka, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, beradab dengan para ulama ini termasuk ta'zim terhadap ilmu itu sendiri. Kalau kita memang mengagungkan ilmu, maka di antara wujudnya adalah kita mengagungkan orang-orang yang sudah Allah berikan kepada mereka ilmu tersebut. Ya, karena tidak mendapatkan ilmu tersebut, dan ini masuk dengan ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan, mewariskan khasyah. Kalau sampai ada seseorang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi, maka ini menunjukkan tentang ikram Allah terhadap orang tersebut. Maka seseorang yang mencintai ilmu dengan kecintaan yang shadiqah, kecintaan yang benar, akan tumbuh di dalam hatinya kecintaan dan penghormatan dan beradab terhadap orang-orang yang berilmu. Ini kalau orang sampai mendapatkan ilmu seperti ini bukan orang sembarangan. Sampai dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan dia takut kepada Allah, berarti memang hati yang dia miliki ini berhak untuk ditempati oleh ilmu yang syarif, ilmu yang mulia ini. Maka dia menghormati seorang ulama. Dan Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami, maksudnya adalah bukan termasuk orang yang mengikuti jalan kami, jalannya Rasulullah SAW, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, dan dia tidak mengetahui hak yang harus dia tunaikan kepada seorang alim. Menunjukkan bahwasanya tariqatun Nabi, jalan Nabi SAW di antaranya adalah menghormati orang yang berilmu. Kalau dia adalah muallim kita, ustadz kita, maka kita diperintahkan untuk ta'addub, beradab dengan seorang berilmu. Bukan karena mengharapkan pujian dari teman atau mengharapkan pujian dari ustadz tersebut, tidak. Ini perintah dari Nabi SAW. Orang yang tidak melakukannya berarti dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang kata beliau la raib, bukan sesuatu yang diragukan. Ana tahu dan qurra juga mengetahui tentang pentingnya ta'addub dan beradab dengan para ulama, mencintai mereka dan memuliakan mereka sebagaimana Allah memuliakan para ahlul ilm. Dan kalau misalnya kita punya pendapat dan para ulama juga memiliki pendapat, terjadi perbedaan antara pendapat kita dengan pendapat mereka, termasuk adab kita adalah ittihamu ar-ra'yi,
kita lebih dahulu menuduh pendapat kita sebelum pendapat para ulama tadi. Ya, kita suudzon terhadap diri kita sendiri. Mungkin ana yang kurang. Ada hadis, ada dalil yang tidak ana ketahui. Ya, ada sebab yang ana tidak diketahui oleh para ulama tersebut. Ini adalah adab. Kata Syekh, ini adalah fi ghayati al-ahamiyah. Prinsip ini harus kita pegang. Ya, prinsip ini, dasar ini harus kita pegang di dalam masalah ini. Taib. Lakin hadza syai'. Tapi prinsip yang harus kita pegang ini adalah sebuah perkara. Sedangkan yang kita bicarakan di sini bukan itu maksudnya. Tapi ini adalah syai'un akhar. Ini adalah perkara yang lain, yaitu tentang apa? Bukan masalah cinta dan tidak cinta kepada ulama, bukan masalah beradab atau tidak beradab kepada para ulama, tetapi di sini permasalahannya ketika ada pendapat mereka yang berbeda dan bertentangan dengan dalil. Pendapat mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka mana yang didahulukan? Ya, maka beliau mengatakan wa taqdimun nas minal wahyain ba'da ittidahihi syai'un akhar, dan mendahulukan nas yang berasal dari dua wahyu, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Ba'da ittidahihi, setelah jelasnya. Ini poin yang penting di garis bawahi. Ya, setelah jelas wajhul istidlalnya. Ayat jelas menunjukkan demikian, hadis juga menunjukkan jelas demikian. Kemudian ada ucapan ulama yang bertentangan dengan apa yang ditunjukkan secara jelas oleh Quran ataupun hadis tadi. Sesuatu yang jelas. Maka dalam keadaan demikian, kewajiban kita jelas mendahulukan apa yang ditunjukkan oleh ayat dan juga hadis tadi di atas ucapan siapapun. Ini adalah perkara yang lain. Jadi tetap kita dahulukan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga hadis dengan jelas, dan di waktu yang sama kita juga diharuskan untuk menjaga adab kita terhadap para ulama. Apakah bisa yang demikian? Bisa. Bisa seseorang terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dan mendahulukan Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan ucapan manusia, dan di waktu yang sama dia menghormati para ulamanya, beradab dengan adab yang baik bersama mereka, mencintai mereka, dan kita terus suudzon dengan pendapat kita kalau dibandingkan dengan pendapat-pendapat mereka. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Ya, sudah dilakukan oleh para salaf, ya, dengan kecintaan mereka terhadap para ulama mereka. Tapi di waktu yang sama, kalau sampai mereka mendapatkan ucapan seorang alim bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis, tidak segan-segan mereka meninggalkan ucapan tadi. Bukan meninggalkan ulamanya, tapi meninggalkan ucapannya yang bertentangan dengan dalil. Adapun ulamanya, orangnya, tetap kita akui beliau sebagai seorang ulama. Dia adalah guru saya, dia adalah ulama saya, tapi dalam masalah ini, ya, saya tidak sependapat karena ini bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Dan saya tetap menghormati beliau dan mengakui tentang keilmuan beliau. Ini adalah sikap yang benar, dan ini adalah sikap yang pertengahan di antara dua sikap yang berlebihan. Sikap yang berlebihan yang pertama, ghulu terhadap para ulama, berlebihan kepada mereka, ya, sampai
mendudukkan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Bahwasanya mereka tidak pernah salah, ucapan mereka pasti benar, madhab mereka pasti benar, pendapat mereka pasti benar. Maka ini berlebih-lebihan. Tidak ada yang maksum kecuali yang memang dikabarkan oleh Allah dia adalah maksum. Ya, berlebih-lebihan di dalam ghulu. Dan ghulu inilah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu fid din. Hati-hati kalian dengan ghulu, karena sesungguhnya yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ghulu ini. Kaumnya Nabi Nuh hancur karena dia ghulu terhadap orang-orang yang soleh. Hancur dengan sehancur-hancurnya, masuk ke dalam kesyirikan, dan hancur dengan diturunkan kepada mereka bencana di dunia sebelum di akhirat. Sebabnya apa? Karena mereka ghulu. Kelompok yang lain berlebihan dalam menyikapi kesalahan para ulama. Melihat kesalahan seorang ulama, sekali saja dia lihat, langsung dia turunkan derajat ulama tersebut dengan seturun-turunnya. Disifati dengan seorang yang jahil atau muta'alim, bahkan terkadang dikeluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya, karena melihat satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang ulama, dianggap dia adalah seorang yang jahil, tidak diambil ilmunya. Ya, karena melihat satu kesalahan, inginnya punya seorang ustadz, punya seorang alim yang tidak pernah salah. Kalau sekali salah berarti bukan seorang alim. Ya, dan jenis seperti ini ada. Dan kalau demikian sikapnya, maka sampai meninggal dunia dia tidak akan mendapatkan seorang guru. Kalau dia ingin mendapatkan atau ingin belajar dari seorang guru yang tidak pernah salah, maka sampai mati dia tidak akan menemukan guru. Dan kalau kaidah ini dipraktekkan kepada manusia, maka tidak ada manusia yang akan menimba ilmu dari dia. Karena 100% kita yakin dia punya apa? Kesalahan. Dan dia juga punya kekurangan. Maka kelompok yang pertama berlebihan dan yang kedua juga berlebihan. Yang benar adalah yang di pertengahan. Kita menghormati para ulama kita, ya, dan beradab dengan mereka dengan adab yang baik, tapi tidak boleh kita meyakini bahwasanya mereka adalah maksum. Pasti ada kesalahannya. Dan seorang alim dinamakan alim apabila kebenarannya jauh lebih banyak daripada salahnya. Man kathura shawabuhu ala khata'ih fahuwa alim. Sebagaimana dinukil dari sebagian salaf. Barang siapa yang benarnya itu lebih banyak daripada kesalahannya, maka itulah yang dinamakan dengan orang yang alim. Mereka tidak mengatakan barang siapa yang benar terus berarti itu alim. Tidak. Tapi mereka mengatakan barang siapa yang benarnya jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Kesalahan pasti terjadi. Dan barang siapa yang kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya, kalau dihitung salahnya jauh lebih banyak daripada benarnya, maka dia adalah orang yang jahil. Jadi orang yang jahil bukan berarti dia tidak tahu semuanya, bukan berarti dia salah terus, tidak. Mungkin saja dia benar, tapi karena kejahilan dia, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Baik. Kemudian setelahnya beliau mendatangkan contoh yang beliau maksud. Nah, قال عروة بن عباس ويحك أدراك الناس تأمر بالعمرة العشر وليس في سن عمرة فقال يا عمي فسل أمك قال فإن أبا بكر وعمر لم يقولا ذلك ولهما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع له منك
naji'ukum Min. min hahuna tahun naji'ukum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taji'una bi Abi Bakar wa Umar wa fi tariqin aw mawaiha atharu indaka Atharu. Assalamualaikum. Atharu indaka amma fi kitabillah wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi wa fi ummatihi. Wa fi riwayatin Urahum. Assalamualaikum. Wa fi riwayatin urahum sayuhlakun. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Baik. Inilah contohnya yang beliau maksud bagaimana para salafus saleh mereka keras terhadap orang yang berusaha untuk memacetkan tadi meskipun mereka memiliki keutamaan. Qala Urwah li Ibnu Abbas, berkata Urwah kepada Ibnu Abbas, dan dua-duanya adalah orang yang mulia. Kita mengetahui keutamaan keduanya, baik Urwah Ibnu Zubair maupun Abdullah Ibnu Abbas. Dua-duanya ulama besar. Abdullah Ibnu Abbas termasuk sahabat. Urwah Ibnu Zubair adalah termasuk tabi'in. Kita mengetahui keutamaannya. Waihaka adlaltan nas. Urwah mengatakan kepada Abdullah, waihak, celaka kamu. Adlaltan nas, engkau menyesatkan manusia. Terjadi di sana perselisihan pendapat di antara para salaf tentang sebuah perkara, yaitu tentang masalah umrah atau haji tamattu. Haji tamattu yaitu umrah atau haji yang didahului sebelumnya dengan umrah terlebih dahulu. Dinamakan dengan haji tamattu. Haji yang didahului dengan umrah. Jadi dalam satu safar dia melakukan umrah, baru setelah itu melakukan haji. Dilakukan umrah tersebut di bulan-bulan haji yang dimulai dengan datangnya waktu Syawal atau bulan Syawal. Mereka berselisih apakah boleh kita melakukan itu atau tidak. Abdullah bin Abbas mengatakan iya, disyariatkan. Kita melakukan umrah sebelum haji. Berdasarkan dalil yang beliau tahu di dalam Al-Qur'an, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Umrah dulu baru haji. Maksudnya adalah di bulan haji melakukan umrah terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan haji. Kemudian berdasarkan dalil yang banyak dari Nabi SAW, baik dari ucapan beliau bahwasanya ini terus akan ada sampai hari kiamat, ataupun dari takrir beliau dan ucapan beliau, karena beliau pernah menyuruh para sahabat untuk melakukannya, yaitu melakukan umrah terlebih dahulu sebelum haji. Abdullah bin Abbas mengetahui yang demikian, maka beliau berpendapat boleh dan disyariatkan seseorang melakukan umrah di bulan haji sebelum mereka melakukan haji. Nah, di sana ada pendapat yang lain mengatakan tidak boleh, dan saat itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga Umar radhiyallahu taala anhu, beliau melarang manusia untuk melakukan umrah di bulan-bulan haji. Ijtihad dari keduanya. Ada yang mengatakan bahwasanya alasan Umar melarang manusia untuk umrah adalah supaya Baitullah ini senantiasa ramai dikunjungi oleh manusia. Jadi sekarang kalian nggak usah umrah, sekarang kalian haji saja. Kapan umrahnya ya Umar? Umrahnya nanti kalau di luar bulan haji. Supaya apa? Supaya Baitullah ini tidak hanya ramai di bulan haji saja. Soalnya kalau semuanya umrah dan haji di bulan ini, akhirnya mereka tidak umrah di bulan-bulan yang lain.
Makanya beliau berijtihad, sekarang jangan umroh. Ya, tetapi umrohnya di bulan yang lain. Ini ijtihad beliau. Ya, dan ijtihad beliau bisa salah, bisa benar. Baik. Terjadilah percakapan antara Urwah dengan Abdullah bin Abbas. Akhirnya Urwah, beliau lebih cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Mengatakan, "Waihak, celaka kamu wahai Abdullah bin Abbas. Kamu itu menyesatkan manusia. Ta'muru bil umrati fil ashr wa laysa fihinna umrah." Kamu menyuruh manusia untuk melakukan umrah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan-bulan haji. Bulan haji dimulai dari bulan Syawal. Jadi kalau sudah malam hari raya Idul Fitri itu sudah masuk bulan haji. Kemudian bulan Dzulqa'dah, berarti 2 bulan, ditambah dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. 2 bulan 10 hari itulah yang dimaksud dengan bulan haji. Sedangkan di dalam hari-hari tersebut tidak disyariatkan untuk umrah. Tidak ada umrah di dalamnya. Faqala ya Uray. Ini yang benar, ya Urayyah. Ya, ditambahi tak di situ ya. Ya Urayyah. Tasghir dari Urwah. Ya Urwah itu kalau ditasghir jadi Urayyah. Dan tasghir di sini yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas bukan maksudnya tahqir. Ya, bukan berarti dia merendahkan siapa? Urwah. Tapi ucapan ini adalah untuk kasih sayang. Ya, terkadang orang Arab mengecilkan lafadznya untuk menunjukkan kasih sayang. Ya, Urwah dipanggil dengan Urayyah. Ya, ini adalah panggilan kasih sayang atau panggilan manja. Ya, dan ini pun di dalam bahasa kita juga ada. Anak yang namanya misalnya, ya, apa misalnya? Biasanya yang dari Jawa Barat itu sering ya ada nama aslinya akhirnya berubah dengan nama-nama kasih sayang tadi. Ya, misalnya Solahuddin jadi Ola. Ya kan? Solahuddin jadi Ola. Nur jadi Nung. Ya. Ada lagi mungkin di sini. Ya. Dan seterusnya. Di dalam bahasa Arab juga ada yang demikian. Urwah jadi Urayyah. Maksudnya adalah kasih sayang. Jadi jangan dibayangkan beliau sedang mengejek Urwah dengan memanggil beliau dengan Urayyah ini. Fasal ummak. Coba kamu tanya ibumu. Fasal, maksudnya adalah is'al, tanya kepada ibumu yaitu Asma bintu Abi Bakar. Ya, coba sekarang kamu tanya ke ibumu, apakah umroh di hari-hari seperti ini boleh atau tidak? Kenapa Abdullah bin Abbas di sini menyuruh kepada Urwah untuk bertanya kepada ibunya? Karena saat itu ibunya yaitu Asma bintu Abi Bakar mengikuti haji wadaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melihat langsung bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sebagian sahabat untuk melakukan umrah sebelum haji. Ya, menyuruh sebagian sahabat untuk melakukan tamattu', bersenang-senang sebelum hajinya. Taib. Makanya disuruh untuk bertanya kepada ibunya. Coba kamu tanya kepada ibumu sendiri yang dia melihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk bertamattu'. Enggak usah jauh-jauh, tanya kepada ibumu sendiri. Qala fa inna Abu Bakr wa Umar lam yaqula dzalik. Tapi Abu Bakar dan Umar kan tidak berkata demikian. Beliau kan tidak berpendapat demikian. Ya, meskipun ibuku melihat langsung demikian, seakan-akan mengatakan
Tapi kan Abu Bakar dan Umar kan pendapatnya tidak demikian. Maksudnya ingin mengingatkan Abdullah bin Abbas ini orang yang utama loh. Abu Bakar ini seorang khalifah Rasyidin, Khalifatul Rasyid, dan Umar juga demikian. Dan masing-masing dari kita tahu tentang kedudukan Abu Bakar dan juga Umar. Apalagi Nabi mengatakan iqtadu billadaini min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti dua orang ini setelahku. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Walahuma a'lamu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa atba'u lahu mink. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Maka Urwah bin Zubair
beliau mengatakan fa inna Abu Bakr wa Umar lam yaqula dzalik. Tapi kan Abu Bakar dan Umar tidak mengatakan yang demikian, tidak seperti yang engkau ucapkan wahai Abdullah. Walahuma a'lamu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atba'u lahu minka. Dan sungguh keduanya, lam di sini adalah li ta'kid, ya untuk menguatkan, dan sungguh keduanya, bukan lam jar, bukan. Ya, dia adalah lam untuk penguatan. Sungguh keduanya yaitu Abu Bakar dan Umar, pertama a'lamu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua lebih tahu daripada kamu wahai Abdullah bin Abbas. Yaitu secara global. Kemudian yang kedua, wa atba'u lahu mink. Dan keduanya lebih mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Dengan alasan inilah kenapa Urwah bin Zubair memegang pendapatnya Abu Bakar dan Umar daripada memilih pendapatnya Abdullah bin Abbas. Memegang sebuah prinsip yang memang itulah prinsip dasar kita. Ya, dari sisi ilmu, para khulafaur rasyidin jelas mereka lebih berilmu daripada yang lain. Makanya mereka memiliki sifat al-mahdi dan mereka adalah rasyid. Al-mahdiyyin ar-rasyidin. Ya, para ulama menjelaskan di sini ada dua sifat. Ya, al-huda dan juga ar-rusyd. Al-huda maksudnya mereka dari sisi keilmuan, dari sisi petunjuk mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian mereka adalah rasyid, yaitu mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Sehingga di sini Urwah mengatakan a'lamu wa atba'. Keduanya adalah lebih tahu daripada dirimu dan mereka lebih mengikuti, yaitu lebih mengamalkan ilmu yang mereka miliki daripada dirimu. Ini prinsip yang memang harus kita pegang semuanya. Tapi bukan berarti kemudian mereka tidak pernah salah. Kalau sampai disimpulkan mereka a'lam wa atba', mereka adalah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, kemudian disimpulkan berarti mereka tidak pernah salah, ini kesimpulan yang salah yang demikian. Ya, bukan berarti mereka adalah seorang khalifah yang tidak pernah bersalah, tidak. Di sana ada athar yang banyak yang menunjukkan bahwasanya ada ilmu yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan ada ilmu yang tidak diketahui oleh Umar tapi diketahui oleh yang lain. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah didatangi oleh seorang nenek, seorang nenek bertanya tentang bagian dia dari warisan. Maka Abu Bakar menjawab sesuai dengan ilmunya, saya tidak tahu di dalam Al-Quran sesuatu yang menunjukkan bagian untukmu. Di dalam sunnah juga demikian. Ya, saya tidak tahu ya ayat yang menunjukkan engkau punya bagian, dan saya tidak tahu hadis yang menunjukkan engkau punya bagian dari warisan. Kemudian berdiri seorang sahabat ya dan mengatakan, saya pernah menghadiri dan mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW memberikan kepada seorang nenek sekian. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ada enggak syahid yang lain yang menyaksikan yang demikian? Kemudian juga diikuti oleh seorang sahabat yang lain. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini? Ada ilmu yang tidak diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun kita menerima wa ala ra'sil wa al-ain, bahwasanya yang paling a'lam setelah para nabi dan juga para rasul adalah Abu Bakar. Tapi bukan berarti seluruh ilmu beliau ketahui. Ada sebagian hadis yang tidak beliau ketahui. Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau dan juga beberapa orang bersama beliau datang dari kota Madinah menuju ke Syam.
Sebelum sampai ke Syam, beberapa jarak sebelum sampai ke Syam datang kabar bahwasanya di Syam sedang terjadi ta'un. Wabah penyakit, meninggal banyak manusia. Ya, setiap harinya banyak meninggal manusia. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, apakah kita setelah perjalanan yang jauh ini tetap melanjutkan perjalanan masuk ke Syam dengan keadaan yang seperti itu, atau kita pulang kembali ke kota Madinah. Maka Umar radhiyallahu taala anhu yang saat itu sebagai khalifah, tentunya sebagai pemimpin perjalanan, mengumpulkan orang yang bersama beliau. Dikumpulkan muhajirin, diminta pendapatnya, bagaimana pendapat kalian? Berselisih pendapat, ada yang mengatakan terus, ada yang mengatakan kita pulang saja. Dikumpulkan Ansar, sama, diminta pendapatnya, ada yang mengatakan terus, ada yang mengatakan pulang ke kota Madinah. Sampai akhirnya beliau mengumpulkan ya orang-orang yang sudah tua, yang mereka masuk Islam ketika dibukanya kota Mekah. Ya, yang mungkin mereka lebih dewasa dan lebih berumur daripada yang pertama dan yang kedua, daripada Muhajirin dan Ansar. Ternyata ucapan mereka sepakat, kita pulang. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengambil keputusan bahwasanya dia dan seluruh pasukan yang bersama beliau, rombongan yang bersama beliau, pulang ke kota Madinah. Kemudian datang Abdurrahman bin Auf, yang saat itu tidak ikut bersama mereka dalam musyawarah karena satu keperluan. Ya, sampai kepada beliau keputusan Umar bahwasanya kita akan pulang. Maka beliau mengabarkan bahwasanya aku mendengar di dalam masalah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan apabila kalian mendengar sebuah ta'un terjadi di sebuah daerah, kemudian kalian berada di luar daerah tersebut, maka janganlah kalian memasuki daerah tadi. Sebaliknya, kalau terjadi sebuah ta'un dan kalian berada di daerah tersebut, maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut. Jadi kalau berada di luar, jangan masuk. Kalau dia berada di dalam, maka jangan keluar. Tujuannya supaya adalah kita mencari sebab bagaimana penyakit tadi tidak menular. Ini pernah didengar oleh Abdurrahman bin Auf dan tidak pernah didengar oleh siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, menunjukkan bahwasanya di sana ada ilmu, ada hadis yang sampai kepada sebagian sahabat tetapi tidak sampai kepada Umar dan juga Abu Bakar. Karena al-kamalu lillah, kesempurnaan itu hanya milik Allah saja. Allah yang bikulli syai'in alim. Adapun manusia bagaimanapun tingginya kedudukan dia di dalam agama ini, maka pasti dia ada kekurangan, ada ilmu yang tidak dia ketahui. Baik. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Urwah, faqala min huna tu'taun. Dari sinilah kalian didatangi, yaitu dengan sebab ini, yaitu menyangka bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah a'lam, yang paling tahu, kemudian berarti tidak pernah salah dan pasti pendapatnya adalah benar. Ini adalah sebab kalian didatangi. Maksudnya adalah ini sebab kehancuran kalian. Ya, kalau sampai memahami keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar, dipahami dari situ bahwasanya mereka tidak mungkin salah. Min huna tu'tauna naji'ukum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taji'una bi Abi Bakar wa Umar. Aku mendatangkan kepada kalian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mendatangkan ucapan Abu Bakar dan Umar. Padahal tadi sudah disuruh tanya kepada ibumu sendiri, bagaimana dulu Rasulullah, boleh atau tidak? Ternyata sekarang justru mendatangkan ucapan Abu Bakar dan Umar. Wa fi tariqin ahuma waihaka
atharu indaka amma fi kitabillah aw ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi wa fi ummatihi. Di dalam sebagian riwayat, sebagian jalan, Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Urwah dibalik, ahuma waihak. Karena tadi juga mengatakan waihak kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas juga mengatakan kepada beliau waihak. Apakah keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, celaka kamu, lebih engkau dahulukan daripada apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya dan juga umatnya? Yaitu engkau mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar daripada apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada syariat haji tamattu' dan sunnah Nabi SAW untuk para sahabatnya di haji wada', dan ini yang beliau sunnahkan untuk umatnya setelahnya. Kemudian engkau mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar daripada keduanya. Wa fi riwayatin urahum sayuhlaku. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, aku melihat mereka ini sebentar lagi akan binasa. Itu kalau terus-menerus mereka demikian, mendahulukan ucapan manusia di atas ucapan Rasulullah, padahal ucapan Rasulullah adalah jalan yang lurus. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Aku berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dia mengatakan Abu Bakar dan Umar tapi melarang. Ini yang menyebabkan kebinasaan. Karena kalau sudah mengatakan demikian, berarti dia akan menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW, akan menyimpang dari jalan yang lurus. Dan Nabi SAW mengatakan, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Tidak akan menyimpang dari jalan yang lurus kecuali dia akan binasa. Keselamatan hanya di jalan yang lurus ini saja. Ya, menyimpang ke kanan maupun ke kiri ini akan menyebabkan kebinasaan. Kita akhiri dengan ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini. Nah. Assalamualaikum. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, aqiba hadzal adab wa fi kalam Ibn Abbas ma yadullu ala anna man balagha dalil fala ya'khudh bihi taqlidan li imamihi fa innahu yajibu al-iqab 'alayhi bit-taqlid bi mukhalafatihi ad-dalil. Baik. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ketika menyebutkan athar ini, yaitu athar Abdullah bin Abbas bersama Urwah tadi. Beliau memberikan komentar, mengambil kesimpulan, wa fi kalam Ibn Abbas ma yadullu ala anna man balaghahu ad-dalilu falam ya'khudh bihi taqlidan li imamihi. Dan di dalam ucapan Abdullah bin Abbas ini ada yang menunjukkan, ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya orang yang sudah sampai kepadanya dalil, kemudian dia tidak mengambil dalil tersebut. Kenapa dia tidak mengambil dalil tersebut? Taqlidan li imamihi, karena dia taklid terhadap imamnya. Mungkin dia bermadzhab Maliki, imamnya adalah Imam Malik, atau Hanafi, imamnya adalah Imam Abu Hanifah, atau seterusnya. Disodori dalil, dia tidak mengambil dalil tersebut, tapi lebih memilih taklid terhadap imamnya. Fa innahu yajibul inkaru alaihi bit-taghlid. Maka dalam keadaan demikian wajib bagi kita untuk mengingkari orang tersebut. Karena ini kemungkaran. Ya, mendahulukan ucapan manusia di atas dalil ini sebuah kemungkaran. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahulukan di atas ucapan Allah dan juga Rasulnya. Di dalam hadis, wa ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kemungkaran yang besar, maka harus diingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bit-taghlid, harus kita keras. Karena ini adalah kemungkaran yang besar, li mukhalafatihi ad-dalil, karena ini adalah bertentangan dengan dalil. Ya, berdasarkan ucapan Abdullah bin Abbas tadi, kita harus mengingkari. Ya, baik. Tentunya ini adalah pelajaran yang besar bagi kita semuanya. Dan kalau ucapan Abu Bakar dan Umar saja, dan siapa beliau berdua,
Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin yang kita mengetahui keutamanya tidak boleh diutamakan dan didahulukan ucapan keduanya di atas dalil. Lalu bagaimana dengan orang yang tentunya derajatnya berada di bawah Abu Bakar dan juga Umar? Al-Imam Asy-Syafi'i yang kuliah kita ini bernama dengan nama beliau, yang kita cintai beliau dan kita mengetahui tentang keutamaan beliau, tapi kecintaan yang kita miliki terhadap beliau bukan berarti mendahulukan ucapan beliau di atas dalil. Kalau memang pendapat beliau atau ulama yang lain yang tentunya derajatnya tidak lebih tinggi daripada Abu Bakar dan Umar menyelisih dalil, maka jangan kita ragu-ragu untuk mengambil dalil dan juga meninggalkan ucapan mereka. Disertai dengan tetap kita menjaga kehormatan para ulama tersebut. Kita jaga nama mereka dan kita ambil ilmunya, dan kita tidak buang kitab-kitabnya, kita tidak buang ilmunya, tapi kita tetap menjaga penghormatan kita kepada mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.